Ibu Kepala Puskesmas kami yang baru, perkenalkan ibu-ibu dan perkenalkan ngaran ulun Yusi Arida, tapi biasanya dikiau Ibu Uci. Nah, ulun petugas gizi dari Puskesmas Kalupang yang biasanya rancang datang ke Posyandu. Nah, perkenalkan juga kawan ulun yang di sebelah petugas gizi juga Ibu Laras, yang berjilbab kuning Ibu Herli, Promkes Promosi Kesehatan, yang di sebelah ulun Ibu Bidan Desa Kalupang Ibu Yuyun. Nah, hari ini ulun akan menyampaikan tentang stunting. Nah, sebelumnya ulun berterima kasih kepada kader Bapak Kepala Desa di Kalupang ini. Alhamdulillah partisipasi datang ke Posyandu bagus, Pak. Tinggi, alhamdulillah partisipasi untuk datang ke Posyandunya bagus. Terus ibu hamil juga datang ke Posyandu. Dan selanjutnya adapun yang tidak dapat berhadir ke Posyandu, kadernya mau mendatangi ke rumah-rumah balita. Alhamdulillah. Semoga itu bisa dipertahankan supaya partisipasi penimbangannya tetap bagus dan anak bisa terpantau setiap bulannya ya kalau Bu lah. Nah, di sini ulun akan menjelaskan tentang stunting. Nah, sebelumnya ibu-ibu, bapak pasti sering juga mendengar di TV banyak sponsor stunting ya kalau Bu. Nah, kita ketahui banyak stunting itu pendek ya. Nah, kayak baju Bu lah. Nah, pendek ya atau awaknya rendah aja kita. Nah, stunting ini dikategorikan menurut tinggi badan, menurut umur. Tinggi badan menurut umur. Nah, jadi tinggi badannya itu dikategorikan sesuai umurnya apakah ada Bu lah. Jadi biasanya setiap Posyandu 1 bulan sekali itu kan anak buah dia ditimbang dan diukur panjang badan dan tinggi badan. Untuk anak yang di bawah 2 tahun, nah ini untuk ibu-ibu balita atau bapak-bapak kan sampaikan kesan anak-anak atau mama-mama yang besi balita di rumah. Untuk anak yang di bawah 2 tahun, cara pengukurannya adalah berbaring. Berbaring, jadi berabah di sini alhamdulillah ada lingboardnya pengukuran untuk panjang badan anaknya ada, Nah, itu untuk anak umur 0 bulan sampai 2 tahun. Berabah jadinya. Untuk yang di atas 2 tahun menggunakan microtoys. Ada di jantung microtoysnya. Ini biasanya ada microtoysnya. Nah, itu boleh jadi tidak menggunakan meteran. Nah, tidak menggunakan meteran karena itu tidak akurat Bu lah. Jadi kada boleh mengukur tinggi badannya memakai meteran. Jadi alhamdulillah di Kalupang ini memakai lengboard tadi, habis itu microtoys, tapi Mbak Nu ada juga melihat kecolokan serat ibunya. Melihat, nah itu bisa mengakibatkan pula bisa bulan ini pendek, bulan kaitannya kacau. Nah, ini pula karena tinggi badan ini perubahannya tidak langsung signifikan terlihat dalam 1 bulan, tidak. Ini jangkanya panjang, tinggi. Nah, ini pula. Dan apa itu penyebab stunting dan dampak stunting akan menjelaskan pula. Nah, apa penyebab stunting ini adalah pertama-tama stunting itu tadi kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Nah, kalau balita umur 0 sampai 2 tahun itu bisa disebut indikasi stunting. Apabila pendek awaknya itu diindikasi stunting. Kalau anaknya sudah di atas 2 tahun itu kategorinya stunting. Nah, jadi kita punya bawah 2 tahun sampai 2 tahun inya pendek, berarti itu hanya indikasi stunting. Terus kenapa jadi stunting ini terjadi kepada anak kita? Nah, ini Bu, dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu kapan? Nah, sebenarnya malah dimulai dari remaja. Dari anak-anak buhan pian misalnya, ada yang remaja yang sudah mulai datang bulan atau menstruasi. Nah, di saat itu sudah bisa mulai dibuahi atau siap untuk mengandung. Nah, di saat menstruasi itu pula banyak mengeluarkan darah ya kalau biasanya, dan bisa terjadi anemia pada putri yang itu remaja itu Bu. Bisa anemia, bisa karena mengeluarkan darah. Terus bisa jadi hemoglobin dalam darahnya kurang dari normal. Berapa kadar hemoglobin yang normal pada wanita adalah 12 sampai 15 mg per desiliter. Nah, di sini alhamdulillah ada sekolah SMP dan kami berikan di sana ada tablet tambah darah.
tablet tambah darah yang diminum 1 minggunya 1 kali Bu lah. Ini karena tahu nih anak-anak pian lah di rumah yang ada remaja sekolah ataupun ada remaja di rumah pian. Amun misalnya ada dapat dari sekolah, mohon diminum seminggu sekali untuk mencegah anemia. Ini karena Bu, apa dampak dari anemia itu adalah bisa mengganggu konsentrasi belajarnya, soalnya bisa mengantuk, lelah, lesuk, bulah. Nah itu bisa terjadi, bisa sampai pingsan. Nah, kenapa jadi dimulai dari remaja? Karena kalau misalnya sudah datang bulan kan sudah bisa hamil. Nah, itu pula biasanya ada yang ibu hamil ini di bawah umurnya kayak itu 9 Nah, itu sangat beresiko melahirkan anak BBLR atau stunting. Nah, itu jadi pencegahan kita di 1000 hari pertama kehidupan itu diadakan kelas ibu hamil biasanya ya Bu di balai desa. Nah jadi diharapkan semua ibu hamilnya datang mendengarkan dan bertanya apa tentang kehamilan yang Bu Hepian kurang paham lah belah. Nah ibu bidannya ada belah. Nah gitu belah. Terus pulang ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi stunting itu dari hamil tadi. Dari hamil itu ibu harus meminum tablet tambah darah, juga bola. Terus pulang harus berperiksa kehamilan ke bidan sebelum, jangan udah ganal aja nyet berperiksa. Soalnya perlu diperiksa bola apakah anak buah itu berkembang dengan baik atau ada. Nah terus biasanya di posyandu ibu hamil itu datang, kami timbang berat badannya, diukur lingkar lengannya. Nah, di sini kami melihat apakah ibu hamil itu beresiko melahirkan anak BBLR atau stunting bola. Nah, jadi di situ kami ukur apabila lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm berarti ibu itu beresiko melahirkan anak BBLR atau stunting juga bola. Nah, jadi mungkin berisi sepupu atau tetangga yang pindah kurus awaknya pun pian lihat kena beresiko langsung bawa ke fasilitas kesehatan ini atau ke bidannya, laporkan jangan terlambat bola ini. Jadi karena kami dari puskesmas akan memberi konseling dan pemberian makanan tambahan. Nah lanjut akan kami laporkan ke dinas kesehatan kabupaten dan menganggarkan ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kayak tadi bola, tapi untuk kategori keluarga miskin ini tidak mampu. Sama untuk balitanya juga Pak lah Bu, untuk stunting atau gizi kurang, gizi buruk. Nah itu karena akan kami tindak lanjuti. Ini alhamdulillah di sini kadernya aktif tentang mendata cepat. Ini habis itu datanya akurat, alhamdulillah ini cepat gitu bulan. Nah terus akan terus kami pantau kayak itu yang stunting, gizi kurang dan gizi buruknya itu. Nah adapun faktor yang mempengaruhi stunting ini jarak kehamilan yang terlalu dekat. Nah jadi anak kalau mohon pian hanya berenak misalnya karena sudah habis nifas, sesegera mungkin langsung ke bidan untuk kontrasepsi atau KB bulah. Jadi soalnya pola asuh sangat mempengaruhi nutrisi dan gizi anak kita. Misalnya buat pian anak misalnya halus-halus bulah, nasa ikung tamakani, nasa ikungnya kada misalnya toh. Alhamdulillah bulah ini kada ketangkapan di kita. Nah, asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Nah, jadi bulah asupan nutrisi pada saat kehamilan biasanya ini sulit soalnya mengidam ya. Nah, karena kalau makan nasi, karena kalau mencium bau nasi, nah itu perlu konseling lengkapnya Bu lah. Karena bisa boleh digantikan dengan selain nasi, bisa roti, bisa apa gitu. Nah, ini ada isi piringku. Nah ini contoh makanan untuk ibu hamil dan anak-anak balita bola. Ini adalah isi piringku. Kalau dulu kita sebut tempat sehat yang sempurna ya kalau Bu. Kalau sekarang isi piringku. Nah dalamnya bola ini adalah takaran dan jenis-jenis yang ada di dalam piring pian. Nah jadi makanan pokok. Nah makanan pokok nasi. Misalnya kada mau makan nasi bisa diganti roti. Nah ini sama sumber karbohidrat sebagai sumber tenaga juga. Bisa diganti roti, bisa diganti kentang, umbi-umbian ini sama. Terus ini ada sayur, buah-buahan dan lauk pauk. Nah, di sini takaran makanan pokok lawan sayur sama.
Jadi misalnya buat dia makan makanan pokok ini nasinya sepiring, sama sayurnya sepiring. Jangan sayurnya sepiring serumahan. Itu kurang pula. Nah, itu kurang. Terus pula lauk pauk. Nah, lauk pauk ini biasanya kalau ibu hamil ada yang kadang-kadang mencium bau iwak, bau ganyer, terlebih sensitif. Bisa diganti dengan ayam, bisa diganti dengan daging, bisa pula ini iwak laut. Nah, bisa pokoknya berbagai macam diganti gitu nah. Terus lauk pauk ini ada yang hewani, ada yang nabati. Nah, nabati ini yang tahu tempe, kacang-kacangan dan sejenisnya. Nah, itu bagus pula gasan protein, gasan cepat membantu ibu yang kek tadi yang nilainya kurang. Jadi itu harus mengkonsumsi makanan yang tinggi energi, tinggi protein. Dan di sini buah-buahan, untuk apa buah-buahan? Untuk membantu penyerapan nutrisi di awak buah pian dan anak-anak buah pian. Misalnya, anakku sudah makan banyak, sudah minum vitamin, tapi awaknya nggak naik-naik. Nah, itu pula kenapa ya? Nah, bisa jadi pula itu karena penyerapannya yang kurang. Misalnya, kalau yang ini misalnya kayak ibu hamil tadi sama lawan remaja putri dari datang bulan tadi pula. Nah, kalau datang bulan misalnya harus banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Nah, yang pertama tadi kan ada tablet paket darah. Nah, tinggi zat besi tadi ya buah-buahan, tahu tempe, sayuran sebelah. Dan meminumnya itu kalau mau memakan tahu tempe, entah secara buatan itu gorengan kah, osengan kah, atau yang bersama kah, meminum itu jangan bersamaan dengan teh atau kopi, Bu lah. Jadi itu tidak akan terserap dengan baik atau terbuang sia-sia melalui urin dan kotoran buah pian. Nah, jadi mungkin di sana aku sudah minum vitamin, aku makanku sudah baik sayur, tetapi aku masih hanyut, tetapi aku masih asam lemas. Nah, bisa jadi penyerapannya terganggu karena minuman-minuman pian tadi ada kopi dan teh itu. Jadi dihindari. Dan lebih bagusnya lagi buah pian memakan sumber-sumber vitamin C yang ada pada buah-buahan. Misal minumannya jus jeruk, es jeruk, ya banyak aja di sini jeruk ya kalau Bu. Nah, itu. Terus pula stunting ini. Nah, stunting ini adalah indeks tinggi badan menurut umur. Yang dikatakan stunting ini pendek, tapi stunting tidak mesti gizi buruk. Tidak mestinya kurus, tidak mesti gizi buruk. Kenapa? Karena kategori stunting pendek atau sangat pendek itu hanya indeks tinggi badan menurut umur. Nah, biasanya ada kertas penimbangan setiap bulan kami bawa ke sini, itu lengkap, ada berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan tinggi badan menurut umur. Di berat badan menurut umur itu adalah hasil berat badannya apakah itu dalam gizi baik, gizi buruk, atau gizi kurang. Nah, di situ berat badan menurut umur. Kalau tinggi badan menurut berat badan itu apakah hanya kurus, normal, tinggi. Nah, itu pula kurus, gemuk, nah atau obesitas. Nah, itu. Jadi yang pendek itu tidak tentu gizinya buruk. Yang pendek tidak tentu ini kurus gitu. Bisa jadi pendek tadi obesitas. Nah, ini cegah stunting dan obesitas. Nah, karena stunting ini adalah apa namanya tadi? Tinggi badannya ya kalau Bu. Nah, tinggi badannya tadi. Nah, ini tinggi badannya tidak sesuai umurnya. Jadi bisa jadi tinggi badannya ini terhambat karena kekurangan nutrisi dan ini gencang hajam makan, terus awaknya lama. Nah, tapi awaknya pendek karena dikonsumsinya salah, bukan tinggi protein, bukan tinggi kalsium, tapi tinggi lemak dan biasanya gula. Itu mengakibatkan anak itu obesitas. Hingga gula lawan biasanya termasuk pola asuh ibunya. Nah, itu gula anak ulun minum susu, tapi susu enak. Itu bukan susu gula, susu enak itu gula. Sama susu-susu yang merendeng-rendeng yang kental manis itu bukan susu, itu gula. Nah, untuk itu juga pula apabila anak itu pendek dan obesitas itu berbahaya benar pula, itu bisa mengakibatkan anak biar itu diabetes, bisa jantung, bisa hipertensi. Nah, jadi itu kadang hanya terjadi pada orang dewasa, Bu lah, Pak lah. Amun anak bukan pian pendek terus awaknya lama, ini akan metabolisme awaknya tuh akan menurun pada seperti pada anak biasanya.
mungkin inya berjalan terlambat karena oloknya kelamaan. Terus pula mungkin ada infeksi pada anaknya itu, misal itu pula biasanya di kelaminnya itu bu kayak tekapit kayak karena kelamaan olok, lalu timbullah lalu pula ada di sini rumah yang arah-arah ke Banyu-Banyu ya kalau bu. Nah ulun takutannya tuh kalau punya beban sobat kami itu pakai baju yang di sungai itu nah itu habis itu pakai popok pulang boleh. Nah takutannya tuh kalau apa namanya infeksi. Kenapa anakku nih ya bentukan gak ada, bahingusan gak ada, sarismaan gak ada, tapi oknya panas. Bisa jadi infeksi pada saluran kencing. Mula karena air yang dibasuh untuk anak pian itu kada bersih. Itu mula bujur kalau mengalir itu, tapi itu kan sudah terkontaminasi dan ada macam-macam yang laluan ya kalau bulah. Nah itu. Terus pulang-pulang, nah jadi anak yang stunting itu tidak tentu gizi buruk, tidak tentu kurus, bisa jadi inya gendut, bisa jadi inya normal. Cuman anak yang termasuk stunting ini pasti pendek, tapi tidak semuanya ada keterlambatan, misalnya ada keterlambatan berbicara atau apa, tapi di Kalumpang ini alhamdulillah semuanya aktif, bisa berbicara, bisa berjalan, kada ada yang memiliki gangguan gitu Tapi dari data yang kami temukan di Kalumpang ini ada 3 orang stunting tadi pula dan ada 2 orang bupa yang tidak memiliki jamban, tidak memiliki WC dan masih menggunakan jamban cemplung. Nah itu salah satu faktor dari stunting tadi pula adalah itu. Nah jadi mun kawa karena kita rabu kapan dipandirakan kena lawan bapak ibu ya kala inggih. Nah kayak apa kita caranya inggih. Nah itu yang dapat ulun sampaikan. Inggih salah hilang mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan ulun petugas promosi kesehatan kepada Ibu Herli Ania Diwati, persilahkan.